selesai, kita mau coba melakukan bahas beberapa soal latihan ujian ya, sebenarnya soal-soal ujian. Jadi Anda dapat di sini membandingkan misalnya 1 dengan 2 nih, kita membandingkan. Jadi laju 1 per laju 2 seperti apa? Ini 2,31 kali 10 pangkat minus 4 dibandingkan dengan 1,15 ya kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 1,15 kali 10 pangkat min 4 sama dengan lajunya ya, pangkat ordenya. Kan persamaan lajunya V sama dengan K kali A2 B sama C D gitu ya. Ini pangkat ordenya masing-masing. Nah, sekarang kita mencari X, Y, Z. Ya sudah, kamu masukkan saja 2,31, 1,4. Terus ini pangkat X, kemudian 1,4 pangkat Y, sama 1,0 pangkat Z. Kan? Ya, per bagi dengan Satria nanti setengah jam aja ya. Setengah jam lagi aja. Kemudian K kali 0,70X pangkat X gitu ya. 1,4 Y, kemudian 1,00 pangkat Z. Ini kan kita lihat ada yang sama ya. Juga sama, sehingga kita bisa dapat X. X-nya berapa jadinya? 2 sama 2 pangkat X. X-nya 1 ya? Halo? Betul, Ini Pak. sekitar 1. Jadi kalau Y-nya, ya Anda ambil tetap yang sama. Yang Y-nya kamu ambil, kalau X-nya kamu cari dari sini ya, V1 sama V2. Kalau Y-nya bisa ambil dari V2 sama V3 ya, ya. Grup kelas atau grup ini? Jadi di sini kamu ambil 2,30. Mana tadi? Ini mau V3 ya, boleh. V3 dengan V2. Jadi ini 1,15 kali 10 min 4. Ini 0,70. 0,70 di sini 0,70 karena di sini kan ada yang sama ya. Di sini 0,70. Ini bagusnya Z-nya ini bisa saling menghilangkan ya. Jadi kita bisa cari X-nya dengan mudah. Ini jadinya berapa? 1,40 dan ini 2,80 ya. 1,4. Jadi Anda bisa dapat 2 pangkat sama dengan 2 pangkat Y, ini kan habis, ini habis. Ya. Jadi pangkat Y berarti Y-nya juga 1 ya. Betul? Halo. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Z-nya tinggal dimasukin saja. Kalau dua-duanya sudah tahu, ya udah nih coba pangkat 1. Ini pangkat 1. Mau pakai yang mana? Mungkin pakai yang R4 ya. 4 sama 1. Jadi di sini V4, ini V1. Kalau mau pakai juga boleh lah ya. V4 sama V1 ya. Karena pakai yang beda juga boleh. Jadi ini masukinnya 1,16. Ini 2,31. Betul? Kemudian ini 1,4. Ini 1,4.
Ya, boleh langsung masukin, boleh juga kamu ambil yang sama ya. Di konsentrasi yang sama. Ini X, kemudian ini 1,4, ini 1,4. Jadi ini 5, ini pangkat 1. Jadi Z-nya adalah 5 pangkat 5 ya. Ini 5 kalinya ya. Sorry, pangkat 3. Jadi 5. Jadi Z-nya kamu bisa dapat 1. Jadi X-nya 1, Z-nya 1, Y-nya 1. Jadi order reaksi masing-masing adalah 1. Betul ya? Sama Betul, nggak yang Pak. order totalnya berapa? 3. Order totalnya 3, bahkan nilai K-nya akan dapat satuan kalau order 3, satuannya apa? K, konsentrasi di pangkat 3 kan? Molar per second sama dengan K kali molar pangkat 3. Jadi S, M kuadrat S, gitu ya, satuan K-nya. Kalau nanti dikasih tahu nilai K-nya berapa. Ya. Oke. Kemudian mekanisme reaksi ini. Ini kemarin sudah disampaikan. Nah, mekanisme reaksi Anda mau pakai cara steady state atau caranya siapa? Kesetimbangan ya. Karena ini kesetimbangan. Nah, yang lambat, coba lihat baik-baik. Oh, minta reaksi totalnya. Reaksi totalnya jadi apa yuk? Ini hilang kan? Reaksi totalnya jadi A, 2 tambah B tambah CD ya. Kemudian menjadi A plus AC plus BD. Itu. Zat antara yang mana? AB sama A ya. Betul? Halo, AB, Pak. AB ya. Kemudian hukum lajunya. Turunkan hukum lajunya. Nah, karena ini ada lambatnya, ini kan lambat sebagai hukum laju ya. Jadi kita berpatokan dengan hukum laju yang lambat. V sama dengan K3 kali AB kali CD kan. Nah, ini adalah zat antara. Harus dirubahnya dari sebelumnya. Sebelumnya itu adalah yang B ini ya. Ini berarti V1 sama dengan K2 kali A kali B. V-nya V-2 sama dengan K-2 kali AB. Jadi kalau dia kesetimbangan, laju bentuk produk sama dengan bentuk reaktan, jadi gimana? Ya, K-2 kali AB. Itu ya. Jadi karena AB-nya harus disubstitusi dengan sebelumnya, karena dia zat antara, tidak boleh masuk dalam penentu laju, sehingga harus diubah menjadi K2 kali A kali B per K-2. Pak, yang A juga zat antara dari sebelumnya. Sehingga harus diubah lagi ya dari A-nya, dari yang pertama. Yang pertama jadinya, ini kan V1 sama dengan V-1, V2 sama dengan V-2, jadinya begini. Jadi K1 kali A2 sama dengan K-1. Terus kali A, kalau dia reaksi elementer atau reaksi tahapnya, koefisiennya adalah ordenya, gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari A. A sama dengan K1 per K-1
A. 2. Karena dia kuadrat, menghilangkan kuadratnya, berarti ini pangkat setengah. Gitu ya. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ini dimasukkan ke sini. Dapat deh persamaan lajunya. Jadi kalau kita masukkan V sama dengan K3. Oh, AB-nya dulu ya. AB-nya kita jabarkan. AB sama dengan K2 terus K1 per K-1 pangkat setengah. Ya. Gitu. Terus kali B. Per K-2. Nah, sekarang kalau kita substitusi ke persamaan hukum laju yang ke tahap 3, V sama dengan K3, K2 per K-2, gitu ya. Kemudian kali K1, saya jabarkan saja. Kemudian A2 pangkat setengah kali B kali C, D. Nah, ini kita sebut sebagai, jadi K yang ini akan punya kondisi tertentu ya. Artinya K2-nya lebih kecil dari K3, sebaliknya ini akan menjadi K observasi. Jadi terdapat hasil observasi, sehingga kita bisa simpulkan bahwa persamaan lajunya A2 ordenya setengah, B-nya ordenya 1, CD-nya ordenya 1. Hukum laju si mekanisme reaksi yang diusulkan yang ini. Sampai sini ada yang mau tanya? Nah, kalau Anda lihat di sini, apakah ini kan hukum laju reaksi totalnya gimana sih? V sama dengan K kali A2 pangkat ordenya yang harus dari data eksperimen sama CD kan. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Berdasarkan jawaban tersebut, mekanisme yang diusulkan untuk reaksi di atas dapat diterima atau tidak? Halo. Bisa diterima nggak mekanisme ini? Ini hubungannya sama yang di atas. Dari data eksperimen, kita dapat hukum lajunya V sama dengan K, semuanya order 1 kan? Betul? Dari data eksperimen. Nih. Betul, Tapi Pak. dari mekanisme yang diusulkan, A2-nya ordernya setengah. Sehingga mekanisme ini bisa diusulkan nggak? Untuk bisa diterima nggak maksud saya? Halo? Tidak, Pak. Ada yang bingung nggak sih? Bingung yang mana? Jadi eksperimen Anda sudah dapat nih dari data, ordernya segini ternyata satu. Tapi mekanisme yang diusulkan dari penurunan lajunya sesuai mekanisme reaksi yang diusulkan tidak sama dengan eksperimen. Berarti mekanisme reaksi ini tidak bisa diterima, sehingga harus cari mekanisme jalur lain yang bisa sama mekanisme lajunya dengan eksperimen. Karena A2 ini D-nya setengah, B-nya 1, udah CD-nya 1, ini juga 1, ini CD-nya ya, CD-nya juga 1.
Jadi sebenarnya untuk ordernya B sama CD sudah bisa diterima untuk mekanisme ini. Tapi A2 tidak. Karena order reaksi terhadap A2-nya berbeda. Paham ya? Analisisnya di situ. Ada yang mau nanya? Ini kalau eksperimennya begini ya. Kalau eksperimennya datanya Anda harus cari ordernya masing-masing tiap reaksi, kayak dia order 1, order 0 atau order 2 dengan menghubungkan lon terhadap waktu, konsentrasi terhadap reaktan terhadap waktu, konsentrasi terhadap waktu, konsentrasi terhadap waktu itu juga bisa sebenarnya. Yang jelas yang paling kita percaya adalah eksperimen, karena kinetika reaksi kimia itu selalu berjalan berdasarkan eksperimen, hasil dari eksperimen. Mekanisme reaksi itu semua bisa diusulkan. Untuk bisa mendapatkan mekanisme reaksi yang diterima, ya perlu adanya usulan ya yang beda dari satu dengan yang lain. Oke, paham ya tujuannya. Jadi nanti kalau Anda di industri atau nanti di tugas akhir, Anda harus lihat kalau seberapa cepat nih si senyawa polutan ini bisa menguap. Misalnya, jadi reaksinya pasti reaksi cair jadi gas, ya. Sudah menguap bagaimana? Ya pasti hubungannya sama temperatur, energi aktivasinya kan Anda bisa cari, tetapan lajunya Anda bisa cari. Nah, bisa juga order keberapa dia bisa bereaksi. Nah, itu Anda lihat dari data konsentrasi di percobaan ya. Dia saat bereaksi di lajunya atau waktunya gitu ya. Nanti ada konsentrasi terhadap waktu atau yang kamu pakai ini, terus usulkan mekanisme bagaimana senyawa itu bisa menguap atau berinteraksi dengan senyawa lain menghasilkan polutan pencemar baru gitu ya. Nah, di situ kamu bisa memprediksi, oh ternyata senyawa ini bisa berinteraksi, bereaksi seperti ini, sehingga kita bisa dapatkan karena dia memiliki hukum laju dari eksperimen yang sama. Itu sebenarnya goal dari kinetika dan mekanisme reaksi. Jadi mekanisme reaksi itu mengusulkan bisa diterima atau tidak. Kalau eksperimen udah pasti. Ya. Kalau eksperimen ya udah pasti ya itulah lajunya. Karena dari eksperimen kan kita tahu secara kuantitatif konsentrasinya terhadap waktu atau lajunya ya. Oke, kalau yang genap kemarin sudah dibahas, yang kedua ya. Yang pertama mah ikut aja sama yang tadi ganjil gitu. Oke, ada pertanyaan untuk soal kemarin? Ini soal ujian 2018. Halo? Ada pertanyaan tidak? Tanya aja. Pak mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Saya masih bingung yang bagian dari orde yang A2-nya, Pak, dapat setengahnya. Masih agak bingung. Ya, ini kan 2A. Ini A kan? Nah, hukum lajunya 2A gimana? Hukum laju yang ini gimana? V sama V1 kan sama dengan V-1. Hukum laju V1 gimana? K1 kali A2 kan? Iya, Pak. Hukum laju yang V-1, K-1 kali A pangkat 2. Karena tahap-tahap reaksi itu adalah reaksi elementer yang ordernya sama dengan koefisien. Beda kalau yang ini, kalau reaksi total nggak sama ya. Ordernya harus didapat dari eksperimen. Nah, sekarang kita mau cari A-nya kan. Karena A ini bagian dari sini. Untuk bisa mendapatkan konsentrasi AB dan mensubstitusikan ke sini. Jadi kalau A jadinya akar kan. Akar itu pangkat setengah kan. Jadi K1 per K-1 A2 pangkat setengah. Yang ini dimasukkan ke
Persamaannya yang V1 sama dengan V2. V1 sama dengan V2 kan, V2 sama V-2. V2 lajunya gimana? K2 kali A kali B. K-2, V-2 itu K-2 kali AB, kan reaktan. Nah, B-nya dijabarkan, ini kan ada A. Nah, yang ada A-nya tadi dimasukkan ke sini. Dapatnya yang ini tadi, ya. Nah, setelah itu masukkan ke lajunya si yang penentu laju. Karena dia penentu laju, kan berarti kita berawal dari sini. Jadi AB-nya dimasukkan ke sini sehingga kamu dapat persamaan seperti ini. Hukum lajunya. Masih mau tanya nggak, Marsa? Halo? Yang nggak ngerti di mana, Marsya? Tadi saya Pak yang nanya, Safira. Hah? Bukan Marsa Pak yang nanya, tadi saya Safira. Oh, Safira mau nanya. Nggak, ini sudah ngerti nggak, Safira? Safira? Sudah? Jadi bedanya kalau pendekatan kesetimbangan gini. Kalau steady state yang kayak kemarin ya, berarti dijabarkan satu-satu. Dijabarkan satu-satu yang dimana semua pola dari AB ini disatukan semua. Maksudnya zat antara ini disatukan semua. Kemarin kan saya sudah kasih slide-nya. Ya. Sampai situ, sampai yang tadi pendekatan kesetimbangan ada pertanyaan nggak? Pak, saya Halo? izin tanya. Ya. Yang cara kita nentuin V reaksi yang dari orde satu-satunya itu dari mana ya, Pak? Yang dari eksperimen. Ya, yang pangkatnya jadi satu gitu. Ini bandingkan aja yang sama yang ini kan sama nih. Ini kan kalau jadi kamu bandingkan dua cobaan kan kayak di SMA aja. Ini sama ini kan sama. Kamu bisa dapat plus di A2 kan. Bandingkan konsentrasi terhadap laju. Gitu kan? Yang kayak gini. Halo? Oh, iya, Pak. Jadi kan hukum lajunya kan P sama dengan K kali konsentrasi A2 pangkat orde, kali konsentrasi B pangkat orde, kali konsentrasi CD pangkat orde kan. Karena dia semua menjadi reaksi kan. Nah, kalau cari orde yang di Y, kamu bandingkan antara ini dibuat mati, ini dibuat sama, tinggal 1,4, 2,8 dengan ini kan. Ini cari orde X. Cari orde Y, 2 dan 3. Ya, kalau orde Z 1 sama 4. Kalau orde Z kan berarti ini sama ini hilangin, ini sama ini dihilangin, tinggal 1 sama ini kan. Jadi pasti ada konsentrasi yang sama. Oke, jadi ini sebenarnya saya memberikan bahwa eksperimen itu paling diikuti untuk memilih mekanisme reaksi yang diusulkan di ujian. Nanti akan ada 3 gitu ya, 3 mekanisme reaksi, kamu harus turunkan apakah mirip nggak dengan hasil eksperimen hukum lajunya. Nah, kalau sama berarti bisa diterima. Mekanisme itulah yang sebenarnya. Ada pertanyaan lagi? Halo? Cukup? Oke, saya coba ini tadi ya, pendekatan steady state. Kemarin kan kita gunakan pendekatan kesetimbangan untuk soal ini itu yang ini ya. Ini harusnya N2O. Bukan, reaksinya beda. Ya, jadi awalnya kalau kesetimbangan, ya jangan steady state. Kalau
kesetimbangan, ini kan jadinya 2NO gas, kemudian menjadi K1 N2O2 gas, jadi K-1 kan? Betul? Kemudian N2O2 gas tambah O2 gas menjadi K3 menjadi 2NO2 gas. Ini cepat, ini lambat. Jadi perhitungkanlah semua yang sebelum lambat. Sesudah lambat nggak usah diperhitungkan ya. Karena lambatnya itu sebagai penentu laju. Kalau kita pakai pendekatan kesetimbangan, ini kan menjadi V1 hukum laju ini, kalau ini lambat, ini jadi penentu laju kan. Hukum lajunya gimana? V1 V3 sama dengan K3. Oh, jangan K3 ya, K2 saja. K2 kali N2O2 pangkat orde. Enggak ada pangkat. N2O2 angka 2 kan? Kenapa nggak pada pangkat orde? Karena reaksi elementer kan koefisien adalah ordenya. Nah, kalau ini gimana? P1 sama dengan K1 kali NU kuadrat. V-1, kalau V1 sama dengan V-1 gimana? K1 kali NU kuadrat sama dengan K-1 kali N2O2. Ya, betul? Nah, sekarang N2O2-nya kita mau cari jadi K1 per K-1 NU kuadrat. Terus kita masukkan ke sini kan? Maka didapatkan hukum lajunya adalah yang diprediksikan K2 kali K1 per K-1 kali NO kuadrat kali O2. Ini hukum lajunya yang diusulkan kalau pakai kalau kesetimbangan. Kalau steady state, kita simpan dulu ini ya. Kita simpan, kita taruh di mana? Di sini aja paling. V sama dengan K2 kali K1 per K-1 NO kuadrat sama. Kalau kesetimbangan, ngerti ya? Paham? Paham, Halo? Pak. Oke. Sekarang kalau steady state itu dianggap semuanya jadi satu reaksi. Gitu ya. Jadi satu reaksi. Ini kan reaksi totalnya harusnya jadinya jadi 4NO tambah O2 menjadi 2NO2 gitu ya. Ya, 2NO2 plus bukan 4NO kan harusnya dia bolak-balik ya sih. Harusnya jadi ya 2NO kali 2NO2. Jadi 4, 2N4 ya. Harusnya begini kan reaksi totalnya. Nah, kalau steady state itu dilihat dari, kemarin kan sudah saya bahas, sebenarnya jadi menjabarkan semuanya menjadi satu reaksi. Dan berdasarkan penjumlahan hukum lajunya dari semua yang dilalui oleh zat antara. Hukum laju yang ini bagaimana? V1 sama dengan K1 kali NO kuadrat kan? Hukum laju yang ini gimana? V2 sama dengan K2 kali N2O2. Hukum laju yang ini gimana? K3 N2O2 kali O2. Nah, yang tadi lambat yang mana? Yang K3 kan? Halo? Ya, berarti ini kan. Nah, sekarang saya mau gabungkan semua hukum laju yang dilalui oleh N2O2. Sekarang N2O2 yang di K3 ada di
di reaktan. Ya, berarti kalau saya jumlahkan semua N2O2 per dt, K3-nya berarti minus dong karena dia di reaktan. Ya kan? Jadi minus K3. Jadi semua dijumlahkan yang dilewati N2O2 sama dengan ini namanya steady state. Untuk nanti mensubstitusi N2O2 ke sini. Ke penentu lajunya. Karena dia zat antara. Nah, setelah itu K2 minus 2. Kenapa? Karena N2O2-nya reaktan. Karena kan minus dari laju. N2O2, kalau yang di K1 plus positif dari hukum lajunya. Ya. Yang kemarin saya bilang kalau di kanan atau di kiri akan berubah tanda gitu ya. Lajunya. Setelah itu dapat N2O2-nya, Anda bisa cari N2O2-nya, kita dapat persamaan seperti ini. Ya, substitusi. Substitusi N2O2-nya ke persamaan hukum laju. Masukkan di sini, kita dapat hukum lajunya, persamaan hukumnya seperti ini. Ya. Namun kalau steady state, ini kan ada kondisi K2 dan K3. Kalau K1-nya K2-nya lebih kecil daripada K3, akan menghasilkan seperti ini. Karena kan kalau kecil ya dianggap aja 0 gitu ya. Akan kecil sekali, nggak akan ngaruh. Jadi K3 kali. Sedangkan kalau K3-nya kecil daripada K2-nya, berarti sesuatu yang dikalikan K3 akan tidak berpengaruh terhadap K-ops-nya, sehingga bisa didapatkan ini. Nah, ini mirip dengan yang kesetimbangan. Jadi kalau steady state dia akan dapat pilihan lebih banyak dibandingkan yang kesetimbangan. Kesetimbangan kan Anda dapat seperti ini. Tapi tadi steady state Anda dapat yang seperti ini. Mirip kan sebenarnya. Jadi ini miripnya apa, Pak? Miripnya adalah senyawa reaktannya pangkat ordenya sama. Ini NO-nya pangkat 2, O2-nya pangkat 1. Dan yang tadi kita prediksikan dari kesetimbangan, NO-nya pangkat 2, O2-nya pangkat 1. Gitu. Jadi mau kesetimbangan atau steady state akan sama. Cuman kalau steady state, ya nanti akan ada dua kemungkinan atau satu gitu ya, yang dimana berikan nilai kalau K-nya dijumlahkan sebenarnya. Misalnya kita K2 kurang K3, kecil dari K3, K2 lebih besar dari K3. Seperti itu. Pak, saya sarankan adalah ke cara kesetimbangan. Ya, kalau steady state bisa jadi alternatif saja, tapi saya tidak sarankan karena dosen-dosen juga tidak terlalu mengajarkan lebih detail seperti saya gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, ini contohnya adalah pendekatan steady state dengan reaksi mekanisme reaksi enzim. Ini ada enzim dengan substrat, kemudian menjadi intermediate enzim substrat, kemudian enzim dengan produk. Ya, dia menghasilkan suatu persamaan laju, hukum lajunya dengan menggunakan steady state. Ya. Ini soal mekanisme reaksi, ini ada jawabannya, Anda tinggal coba. Ya. Coba saja gunakan steady state. Kalau mau pakai kesetimbangan, ya Anda cuma perhitungkan yang reaksi 1 dan 2. Kalau steady state, Anda harus memperhitungkan reaksi 1. Semua reaksi 1, 2, dan 3 juga. Jadi ada 4 reaksi di sini. 1, dan balik lagi, dan 3, dan 4. Katalis sudah ya? Oke, kita coba soal ujian lagi. Oke, Anda pernah lihat soal ini kayaknya di Cempo, ada nggak? Halo? Coba lihat soal ini.
Nah, ini banyak juga ya dipakai untuk soal-soal reaksi gas menggunakan tekanan. Banyak juga ada di dalam ujian-ujian. Biasanya kita mengisi datanya ya, yang kurang di sini. Ya, di sini kita dapat persamaan laju reaksi pemberian gas NO2 kayak gimana? Persamaan laju, pertanyaan yang mana? Lain. Belum ada. Nah, di sini Anda masih ingat kan hukum Dalton kalau tekanan parsial, tahu? Kalau tekanan parsial kan tekanan yang dia di dalam wadah tidak bercampur kan? Ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat berapakah nilai A, B, dan C? Saya tanya ini order berapa ya? Halo? Order? Ada yang bisa jawab? Intan order berapa? Tahu? Orde 2 bukan, Pak? Ya, dia order 2. Orang dibilang garis linier. Garis linier antara seperkonsentrasi reaktan terhadap waktu. Dia order 2. Gitu. Kalau Anda nggak paham, berarti Anda hafal. Paham dulu konsepnya, jangan dihafal. Yang linier seperkonsentrasi waktu. Oh, paham. Itu order 2 pasti. Nah, sekarang tekanan parsial gas NO2 setelah reaksi berlangsung. Ini kan tekanan NO2-nya berapa nih? Saat dia di 30 menit, 60 menit, 90 menit. Sekarang saya tanya, reaksinya kan seperti ini ya. 2NO2 menjadi 2N gas dan 2. Sampai sini ngerti? Saat belum bereaksi, P totalnya 0,8. Belum bereaksi berarti kondisi mula-mula bukan dari N. Benar nggak? Logika dulu. Kayak gitu nggak? Halo? Betul, Pak. Betul. Dia belum bereaksi. Awalnya 0,8 atm, berarti tekanan total dalam wadah itu 0,8 atm. Nah, PNON02 ini yang ada, ini adalah yang bersisa, yang tersisa. Berarti ada beraksi dan sisa. Nah, taruhlah gas O2 ini kita misalkan X yang tersisa. Ini jadi 2X kan. Ini jadi min 2X. Jadi yang bersisa akan memiliki pola untuk perhitungannya. Jadi yang ini itu adalah tekanan parsial NO2 saat dia bereaksi dalam 30 detik, 60 detik, atau 90 detik. Ya, jadi bisa ini atau bisa ini. Nah, di sini kita bisa tahu polanya bahwa setiap penurunan 2 kali konsentrasinya produk itu adalah tekanan parsial N2 yang berkurang. Nah, sekarang kita punya data apa? Ini. Saat ditambahkan semua, itu kan ada P, ini kan jadi P total. P total pada 30 detik, semuanya kan ini ditambah, itu adalah P total. P totalnya jadinya gimana perhitungannya? 0,8 min 2X ditambah 2X plus X, jadinya 0,8 plus X kan. Perhitungan P totalnya pada T sekian. Sehingga kalau 30 detik, sini aja. Kalau 30 second, saya bisa dapat X-nya berapa?
Ya, dari persamaan P total sama dengan 0,8 min X, sehingga X pada 30 second 1,176 ya sama dengan 0,8 min X. Benar nggak? Jadi X-nya sama dengan 1,176 dikurangi 0,8. Berapa? Halo? Halo, berapa? X-nya. Minus 0,624, Pak. Minus 1,176 kurang 0,8. Oh iya, sorry, salah. Udah ruas ya. Minus berapa? Minus berapa? Ini salah, ini plus X ya. Nah, yang benar tadi ya. Salah ini 1,176 kurang 0,8. Ya kan minus 2X tambah X kan dijumlahin semua ini nih. Jadi 0,8 plus X kan. Berapa X-nya? 0,376, Pak. 0,376. 0,376 adalah konsentrasi O2 saat 30 detik. Nah, konsentrasi NO2 saat 30 detik gimana jadinya? Jadi 0,8 minus 2 kali 0,376 berapa? Berapa? Halo? 0,048. 048, Pak. 0,048. Inilah konsentrasi NO2 yang tersisa setelah 30 detik dengan senyawa totalnya, tekanan totalnya 1,1. Berarti di sini adalah 0,048 atm. Ya, begitu. Nah, sekarang kalau yang 60 detik, ya 60 detik ini sudah dicatat yang 30 second. Nah, sekarang kalau 60 detik gimana? Kalau 60 detik diulang lagi. Jadi P total sama dengan 0,8 plus X, 1,188 sama dengan 0,8 plus X, gitu ya. X-nya berapa? Halo? Satu 1,08, Pak. 1,08. 08. Sekarang PNO2-nya saat 60 second jadinya 0,8. Serius ini 1,08. Hah? 0,388. Kan dikurangi 0,388. Jadi minus 2 dikali 0,388 sama dengan 0,024. 024, Pak. Sini 0,024. Itu. Ya. Berkurang kan? Ya semakin lama waktu konsentrasi reaktan juga akan berkurang yang bersisa. Nah, sekarang yang 90 second berapa? PT sama dengan
0,8 plus X, sehingga dapat X-nya dulu 1,192 sama dengan 0,8 plus X. X-nya berapa? Berapa? Ini kok dapat minus itu pasti salah, karena nggak ada tekanan minus ya. Nggak ada juga nilai konsentrasi minus. Ya, kalau Anda itu tadi seperti saya tadi minus, nggak mungkin. Pasti ada salah turunin gitu. X-nya berapa? Halo. 0,392 Pak. 0,392 ini yang masih fokus. Ya kalau bisa ngikutin, alhamdulillah. Nggak bisa ngikutin, nah itu harus belajar lebih banyak. Nanti ada teman belajar kan ya. PNO2 90 second kelompok belajar. 0,8 minus 2 kali 0,392 berapa ini? 0,016. 0? 0,016, Pak. 0,16. Makin turun kan PNO2-nya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi soal pertama itu tadi, berapakah tekanan parsial setelah reaksi berlangsung selama 30, 60, dan 90 detik. Setelah. Kalau setelah berarti kan saat sisa. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Saya lanjut ya. Jadi 0,016, 0,024, sama 0,048. Sampai sini ada yang mau nanya? Kalau yang B gampang sekali, persamaan laju penguraian gas NO2 adalah ya V sama dengan K kali NO2 kuadrat. Kan order 2. Sudah dikasih tahu, dia linear. Nilai tetapan lajunya untuk pada 46 dan 477 Kelvin adalah, cari nilai tetapan lajunya. Udah belum ini? Sudah ya? Halo? Sudah? Yang A, sudah ya? Sudah, Pak. Saya hapus. Udah Pak. Oke, baik. Sekarang yang B, persamaan lajunya penguraian NO2. Kita tahu dia order 2 ya, berarti V sama dengan laju sama dengan K kali NO2 kuadrat. Gitu ya. Ini jawabannya sama ya. Yang nomor 2, V sama dengan K NO2 kuadrat. Ya, karena ini seperkonsentrasi terhadap waktu, dia garis linear. Sebenarnya yang B Anda sudah bisa jawab. Nah, yang C bagaimana? Yang C tinggal lihat, yang ini kan tetapan laju. Gradiennya kan tetapan laju. Benar? Jadi, kalau 460 ya tinggal lihat persamaan garisnya 0,775. Satuannya seper ms kan. Kalau satuan orde 2 nilai K-nya. Ya. Nilai tetapan lajunya sudah ada. Yang D, waktu yang diperlukan NO2 0,05 jika reaksi penguraian pada N2 awal sekian. Nah, itu tinggal masukkan ke persamaan hukum laju orde 2. T min seper A0 seper konsentrasi awal sama dengan KT ya. K-nya ada pada 460 Kelvin, T-nya dicari, konsentrasi sisanya ada, konsentrasi awalnya ada. Nah, sekarang waktunya 12,90 detik, benar? Jadi ini 0,05, ini 0,1. Ini K-nya pakai 0, berapa tadi?
Berapa tadi? 0,775 ya. T-nya dapat. Ayo, bisa nggak? Sama. Nah, kalau energi pengaktifan ya tinggal pakai ln K1 per K2 sama dengan energi aktivasi per R. T2-nya berapa? Ini kan awalnya adalah 460. T1-nya, T2-nya kan naik ya. Jadi T1-nya harusnya 460, T2-nya 477. Jadi 477 dikurangi 1/4. Sampai sini ada yang mau ditanya? Berapa energi aktivasinya? Yang D dapat nggak? Halo? Dapat, Pak. 12,9 detik. Energi aktivasinya sekian ya, kilojoule. Ingat ini pakai 8,314. Saya pernah melihat mahasiswa pakai 0,08. Udah salah total ya. Nah, kemudian kalau yang ini, kalau yang F itu pakai yang laju mintanya di sini kan, laju di produk. Ya, betul. Jadi D konsentrasi O2 per DT sama dengan 1/2 ya, minus D konsentrasi NO2 per DT setengah. Kan setengah konsentrasi per waktu kan. Ini setengah konsentrasi per waktu. Nah, yang kita punya itu, ini NO2 ya. Ini sama juga dengan setengah konsentrasi NO per DT. Karena dia di produk positif, karena dia di reaktan negatif ya. Ya, kalau mau cari konsentrasi O2-nya, kita tahu konsentrasi NO2-nya berapa. Konsentrasi NO2-nya kan 2,1 mol per liter. Berarti di sini sudah ada 2,1 mol per liter. Detik ya. Lajunya, ini udah lajunya. Berarti kalau cari O2 berarti setengahnya ya. Setengahnya dari laju laju gas NO2 kan. Ya namanya juga kalau lihat kan O2 kan satu koefisiennya ya. NO kan berarti kalau lajunya O2 ya setengahnya. Jadi 1,05 mol per liter second. Ada yang mau nanya? Paham ya? Ya kalau UTS daring kayak gini lah. Satria mau nanya, Erlina mau nanya, apalagi Daniel, Artanti, Davina, Naila, kaliannya 76 orang. Oh, udah berkurang lagi ya, 81 orang nggak ada. Vanessa, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Saya lanjut ya. Oh ya, jangan lupa absen ya, ada absen. Oke, ini soal tes lain. Oh, ini sudah, kalau tadi hanya seputar kinetika sama energi aktivasi, sekarang ada campuran nih, ada kinetikanya, ada mekanismenya, ada energi aktivasinya, ada katalisnya. Semua satu bab jadi 7 soal. Contoh, coba kita lihat di sini. Logam emas dapat menjadi katalis pada reaksi penguraian HI dengan persamaan laju HI. Ini reaksi yang terjadi adalah sekian. Tuliskan hukum laju dan order reaksi totalnya. Ayo,
Ini orde berapa? Orde berapa? Safira ini orde berapa? Intan? Orde berapa? Orde 0, Pak. Iya, Renal benar. Ini lihat aja ini. Ini persamaan integral orde berapa? Dan 0 kan? Konsentrasi. Kalau non konsentrasi orde 1. Jadi kadang dikasih nilai K-nya, bisa juga dikasih satuan K-nya, bisa juga dikasih persamaan integralnya ya. Jadi orde 0. Jadi hukum lajunya adalah V sama dengan K. Jadi dari soal sebenarnya kuncinya itu. Jadi kalau kinetika, kuncinya sebenarnya ada di soal. Angkat 0. Orde 0. Gitu ya. Sketsa kurva antara laju dengan konsentrasi. Gimana? Ya mau berapapun konsentrasinya, kemarin saya sudah pernah sampaikan, terhadap laju ya konstan terus ya. Kurva konsentrasi ya, konsentrasi terhadap waktu. Berarti grafik orde 0 ya. Konsentrasi reaktan akan turun. Kecil nih. ABC nggak nyampe 2 menit kalau Anda paham konsepnya. Jika penguraian gas HI dan terjadi tanpa logam emas sebagai katalis reaksi penguraian terjadi pada orde 2. Tentukan penentu laju dari spesies zat antara dan spesies zat antara pada reaksi berikut. Coba. Ini mana zat antaranya? Ini kan? Halo? Benar nggak? Benar, Pak. Iya, Pak. Penentu lajunya yang mana? Kalau langsung sama dengan yang ini, berarti penentu lajunya yang ini kan? Tahap 1. Yang lambat. Pasti ini cepat. Gitu. Nah, ini nggak usah diturunkan pakai kesetimbangan atau steady state. Tinggal lihat aja dari eksperimen didapatkan seperti ini, berarti yang mirip. Ini kan hukum lajunya V sama dengan K kali HI pangkat 2 kan. Sama ini V sama dengan K sama dengan H2I2. Nah, yang mirip dengan hukum laju eksperimen adalah yang pertama kan. Seperti itu. Di sini ada yang mau tanya. Turunkan T setengah dengan K dan HI0 pada persamaan laju orde 2. Aduh. Laju orde 2 gimana T setengahnya yuk. Setengah konsentrasi awal minus konsentrasi awal T. Jadi T setengahnya sama dengan konsentrasi A0 kali K. Itu? Halo, ada yang mau ditanya nggak sampai E? Oh, maaf, tadi kurang jelas kenapa yang penentu laju lambat cepatnya tiba-tiba tahu dari mana ya, Pak? Kan diminta orde 2 dengan hukum lajunya ini. Iya. Nah, tunjukkan penentu lajunya yang mana. Yang mirip dengan ini?
Kalau langsung dia mirip dengan hukum laju yang diminta, itulah dalam penentu lajunya. Dialah yang lambat, akan berjalan lambat. Kan penentu laju itu kan berjalan lambat. Ini hukum lajunya apa? K, HI, kuadrat kan? Sama nggak dengan yang ini? Sama, Pak. Sama. Kalau yang di bawah nggak kan? Gitu. Jadi Baik, Pak. penentu lajunya ini. Zat antaranya H2I2. Itu. Kalau ini tidak harus pakai kesetimbangan atau steady state, cukup lihat aja mana yang mirip. Kalau ini nggak mirip, dua-duanya dari dua tahap ini baru turunkan pakai steady state atau kestimbang. Paham, Renal? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jika pada temperatur tertentu penguraian gas HI dimulai dengan 0, ya ini mah pakai langsung order, ini pakai ini aja. Ini kan T-nya ada. Ya. Konsentrasi awalnya ada. Konsentrasi awalnya ini ada. Ini AT. Ini A0. Ini konsentrasi awal. Ini T-nya. Berarti tinggal masukkan ke konsentrasi. Dikurangi konsentrasi 0 sama dengan KT. Cari K-nya. Satuan K-nya pasti kalau orde 2 1/ms. Yang G sebenarnya tinggal paling mudah gitu ya. Termasuk dalam katalis apakah emas itu? Ayo, katalis apa? Pilihannya cuma 2 kan? Homogen, heterogen. Dari reaksi di atas, dia homogen atau heterogen? Emas itu. Emas kan AU. Apa, Intan? Safira? Homogen atau heterogen? Intan? Kemarin ingat nggak homogen itu apa? Nih, Katalis heterogen bukan, Pak? katalis ada namanya heterogen, ada homogen. Itu tadi soal ujian. Katalis homogen itu berarti reaksi dengan katalis ada dalam fase yang sama. Heterogen, katalis dan ada dalam fase yang berbeda. Heterogen misalnya ada gas atau cairan dengan katalis, ini katalisnya misalnya Ag gitu, logam misalnya. Nah, kalau katalis homogen, dia katalis asam basa, dia masuk dalam reaksi, nanti disampaikan lagi, dihasilkan lagi dalam reaksi kayak I- itu katalis homogen, karena fasanya sama dalam larutan kan. Ya. Jadi dia adalah katalis heterogen. Katalis heterogen, jelaskan alasannya, karena fasanya beda, itu doang dengan reaksi. Reaksi. Nah, ini mah Anda hitung sendiri ya, tetapan laju ini pakai ln K1 per K2 sama dengan EA per R seperti 2 min seperti 1. Ini T1, ini T2. Nah, ini juga sama, pada temperatur yang sama, itu H yang terbentuk setelah reaksi berlangsung 10 menit. Ini pakai konsentrasi orde 2 lagi. Min seper HI 0 KT. Ya, K-nya ada. Nyari yang ini kan. Berapa? T-nya 10 menit. K-nya dapat dari
Sini kan. Jadi soalnya itu berhubungan sama yang sebelumnya. K-nya Anda dapat dipakai di soal yang H. Nah, sekarang K-nya Anda dapat tuh. Ya. K1-nya di mana coba? Kalau ini kan ini K1, ini K2. Nah, ini mah udah ada EA-nya. Yang mau dicari apa sih? Tunggu. Tetapkan lagi, hitung EA-nya. Oh, jawabannya udah di sini. Ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Jadi EA-nya sama dengan 164,67 Joule. Coba di rumah ya. Bapak mau nanya, Ya, silakan. Nabil teh masih nggak ngerti yang Pak. Tes setengah dari orde 2. Orde 2 gimana? 1/, konsentrasi sisa min 1/, konsentrasi 0 sama dengan KT kan? Ya. Waktu paruh itu artinya konsentrasi T sebenarnya yang diturunkan kemarin aja setengah dari konsentrasi awal. Maka 1/setengah konsentrasi awal minus konsentrasi 0 sama dengan KT. Ini kan ke atas jadinya 2 kan? 2/0 per konsentrasi 0 min 0 kan? 1/, konsentrasi 0 kan sama dengan KT. Sehingga T setengah sama dengan begitu ya, Nabila? Oh, oke Pak, mengerti. Ya. Ada lagi? Pak mau nanya Pak, yang E Pak. Ya. Yang E itu kenapa Salah ya? pakainya orde 2 Pak, bukan orde 0? Karena di sini di soal Yang F Pak, maksudnya yang F Pak. yang F, karena dia Iya. sudah masuk ke sini, masuk ke yang sini. Jadi dia langsung Oke. masuk ke terjadi tanpa logam emas sebagai katalis reaksi penguraian orde 2. Jadi ini soalnya sebenarnya ini soal baru ya, masuk ke sini. Harusnya ada ini ya, apa namanya? Ada keterangan bahwa pada orde 2. Karena E sama F itu berhubungan ya. Sorry. Soal yang D itu berhubungan. Jadi orde 0 ini awalnya kan dengan katalis. Nah, sekarang dia melihat yang ini. Soal yang ini. Ya. Nanti saya cek soalnya, tapi ya tinggal kita pilih mau pakai orde 1, orde 2. Tapi kalau dari di sini kita lanjutkan saja dari yang sini, jadi dia pakai orde 2. Jadi ini kan dengan katalis, tanpa katalis dia begini kan. Marwah. Iya, makasih Pak. Ya jadi kita pakai orde 2. Ya keterangannya harusnya lebih jelasnya memang orde 2 ya. Karena di sini kan logam ini pakai katalis. Terus di sini dijabarkan hukum lajunya. Terus ininya juga sudah tahu mekanismenya. Ya. Oke, selesailah kinetika dengan hikmat dengan selesai benar banget nih slide-nya. Sampai tujuan. Sampai sini ada yang mau nanya? Dan tinggal coba di rumah ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau ke pendahuluan kesetimbangan kimia. Mungkin 20 menit gitu ya. Anda sudah belajar kesetimbangan kimia di SMA. Betul? Tapi ini adalah dasar dari Anda mengetahui nilai-nilai tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan kimia itu nanti kita akan pelajari, ada nilainya pasti K ya. Tapi nanti ada nilai KC, KP, KA, KB, KSP, itu. Apalagi yang ada? KF. Tapi ini nanti tambahan saja KF. KCKP Anda sudah tahu lah ya, di tetapan kesetimbangan pada konsentrasi, P itu tekanan, KAB itu tetapan ionisasi asam basa lemah, KSP adalah tetapan kesetimbangan kelarutan ya, KF adalah tetapan kesetimbangan pembentukan senyawa kompleks, itu KF. Ya. Tapi dasarnya semua dari sini. Kalau Anda dasar kesetimbangan kimianya ngaco, mau ke arah asam basa, mau arah ke kelarutan, mau arah KPKC, itu salah. Nggak bisa. Ya, karena ada dua konsep. Kalau di KAKB, kalau ini ada dua konsep asam basa. Ini konsep kelarutan. Ini kompleks, senyawa kompleks. Ya, kalau KCKP kan itu berdasarkan konsentrasi atau tekanan ya. Itu. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini kan salah satu contoh bentuk fenomena kesetimbangan kimia. Air Anda simpan, kemudian Anda tutup. Saat ini terjadi air dari fase liquid, dia mau menguap menjadi uap air. Tapi karena dia ditutup pergerakan gasnya, uap airnya, dia balik lagi ke sini. Satu nguap, satu lagi ke bawah. Kan? Air, molekul air. Jadi nggak berkurang-kurang tuh airnya, karena kondisinya setimbang. Kalau kamu buka ini toplesnya atau tutupnya, pasti ada yang berkurang airnya, dan ada yang menguap, dan tergantung temperatur. Kesetimbangan itu sangat banyak aplikasinya. Karena juga dia konsepnya, dia memakai konsep yang lain gitu. Konsep kesetimbangan dan asam basa, konsep kesetimbangan dan kelarutan, konsep kesetimbangan dan reaksi kompleks kayak gitu. Jadi kesetimbangan itu suatu kondisi sudah tidak teramati lagi perubahan fasa, perubahan pada suatu sistem. Dan itu terjadi jika pastinya laju reaksi dari kedua arah sama tadi ya. Laju membentuk reaktan, misalnya membentuk produk sama, ini kesetimbangan. Lajunya, ini misalnya tetapan laju K1, ini laju kedua, ini lajunya sama. V1 sama dengan V-1. Ya. Jadi konsentrasi dari reaktan dan produk besarnya konstan. Ya. Nah, kesetimbangan ada namanya fisis, ada kimia. Kalau fisis ya seperti Anda lihat gambar sini, ini adalah kesetimbangan fisis. Dia bisa berubah wujud atau tidak. Kalau ini kan wujudnya berubah tapi senyawanya sama. Ini kesetimbangan secara perubahan fisika saja. Kalau ini kesetimbangan kimia karena dia menghasilkan baru. Paham sampai sini? Ada yang mau nanya? Jelas terkait kesetimbangannya? Halo? Halo? Jelas, Pak. Nah, kalau kita lihat
jika reaktan, kalau kesetimbangan kan ini reaktannya akan turun, produk akan naik kan? Nah, dia akan mencapai suatu kondisi konstan, dia itu adalah kondisi kesetimbangan. Dan kalau reaktannya N2O4, jadi ini mau ini jadi reaktan, ini mau jadi reaktan sama saja gitu ya. Dia akan mencapai suatu konsentrasi yang setimbang. Beda ya, setimbang sama seimbang. Kalau seimbang seperti ini. Kalau ada yang kurang, tambahin di sini kan ya, biar seimbang. Kalau setimbang, laju ke sana sama. Kiri sama kanan sama. Nah, makanya kalau kita konsentrasinya kita rubah, ini konsentrasi mula-mula. Ada konsentrasi saat setimbang. Jadi, kalau stokiometri Anda tahu MBS, di setimbang Anda juga tahunya MBS. Mula-mula bereaksi setimbang. Atau bahasa Inggrisnya kita sebut adalah ICE. Initial, change, dan equilibrium. Itu terkadang kita tahunya adalah ICE. ICE. Initial, change, equilibrium. Dan mula-mula bereaksi setimbang ini pada kalau stokiometri itu dalam bentuk mol. Kalau kesetimbangan bentuknya konsentrasi atau tekanan. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini awal punya konsentrasi NO2 dengan N2O4 seperti ini. Ya, reaksinya N2O4 menjadi bisa NO2 gitu ya. Saat kesetimbangan reaksinya jadi begini dari eksperimen. Ini mungkin Anda sudah pernah kemarin lakukan ya. Di awal dan akhir yang kesetimbangan saat Anda ukur pakai spektrofotometer itu ya. Kemudian Anda bandingkan konsentrasi awal dan akhir. Nah, kita akan mendapat suatu tetapan yang memiliki nilai yang sama perbandingan konsentrasi terhadap koefisien. Jadi, tetapan kesetimbangan itu didapat dari konsentrasi suatu produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien itu nilai K. Nilai K itu tidak ada satuannya karena dibagi konsentrasi kan? Dan akan menghasilkan nilai ketetapan yang sama, konstanta. Seperti itu ya. Jadi kalau ada produknya mau berapapun, ada koefisiennya reaktannya mau berapapun, ya pasti konsentrasi semua produk pangkat koefisiennya dibagi reaktan pangkat koefisien. Ini berdasarkan hukum aksi massa. Nah, sekarang kalau nilai K-nya sangat besar, lebih besar dari 1, itu akan ke kanan. Makanya menuju produk. Makanya reaksi-reaksi yang biasanya hanya satu arah, satu panah, itu pasti kesetimbangannya sangat besar tetapannya. Jadi akan sulit sekali balik lagi. Ya, baliknya akan sangat sulit. Artinya dia terurai sempurna menuju produk. Sedangkan kalau K-nya lebih kecil dari 1, dia menuju ke reaktan. Sampai sini mengerti? Halo? Paham ya? Nah, kesetimbangan ada namanya homogen, ada heterogen. Apa bedanya, Pak? Fasanya. Kalau fasanya gas semua, aqueous semua, itu berarti kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen Anda bisa didapat dari KCKP. Nah, KC itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, KP itu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Kenapa tekanan sangat berpengaruh? Sama dengan
laju reaksi. Laju reaksi kan konsentrasi sama tekanan dihubungkan untuk menentukan jumlah per waktunya. Nah, kalau kesetimbangan itu juga bisa karena ya dari berapapun konsentrasinya kita bisa juga menghitung kalau dia gas terhadap tekanan kan. Selama temperaturnya tetap, ya itu aja. Halo, Anda sudah dapatkan KPKC di SMA? Sudah, Pak. Bagaimana cara dapatnya? Anda pasti dapatkannya dari rumus ya. Jadi KC itu umumnya tidak sama, tapi kadang juga ada yang sama. Anda dapat bagaimana hubungan KC sama dengan KP? KC KP ini ya. Jadi KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Masih ingat nggak ini di SMA? Halo? Jadi mencari KP dengan KC dapatnya seperti itu. R-nya 0,082, T-nya dalam Kelvin. Delta N-nya adalah selisih mol gas produk, koefisiennya dikurangi koefisien mol gas di reaktan. Koefisien gas di reaktan. Halo? Anda dapatkan di SMA ini nggak? Masih ingat nggak? Halo? Intan masih ingat? Lumayan ingat, Pak. Ingat ya. Tapi saya berharap Anda tidak usah menghafal, ya. Tidak usah menghafal KPKC RT delta N. Karena di kuliah Anda diminta mencari sendiri gitu ya. Bagaimana dapatnya, Pak? Contoh misalnya N2O4 ini sama dengan 2NO2 ya. Saya mau jabarkan dari sini. Kalau tekanan kan PNO2 kuadrat per PN2O4. Kalau saya turunkan bagaimana? Ini jadi mol per volume kali RT kan untuk NO2 kuadrat. Betul? Halo? Ya nggak? Betul, Pak. Nah, kalau kita mau cari KP-nya, kalau dari reaksi di atas, sama dengan KC, RT, delta N-nya berapa kalau reaksi di atas? Ini 2, kan hanya untuk mol gas ya. Kurang 1 kan? Jadi nanti pangkat 1. Nah, kalau misalnya ini, kalau tidak usah pakai rumus ini, Anda tinggal turunkan saja ke sini. N per V, R kali T untuk N2O4 kan? Betul? Nah, sekarang kita jabarkan. N per V kuadrat untuk NO2. Nah, masih lihat? Masih kelihatan? Masih, Pak. Ya, ini jadi NO2 per N per V mol per volume untuk N2O4. Ini RT-nya jadi 1. Sekarang saya tanya, ini itu apa? Sama nggak dengan ini? Sama ya? Sama, Pak. Ini saya bisa dapatkan KC kali RT pangkat 1. Ini sama dengan yang ini. Untuk reaksi di atas.
Nah, nanti kalau dia heterogen, misalnya ada Cu, solid. Ini dipakai nggak? Dihitung nggak? Enggak ya? Ya. Nah, jadi delta N-nya tetap 1. Gitu. Ya, jadi nggak usah apa rumus. Kalau SMA kan dikasih rumusnya. Mau di kuliah ya tinggal turunkan aja sebenarnya. Anda juga dapat RKC RT pangkat 1. Selama itu berasal dari gas kan. Memang gas yang hubungan KPKC itu biasanya untuk molekul gas. Karena dia ada tekanan dan ada konsentrasi. Oke, nah ini contoh kesetimbangan homogen. Ini asam basa nih. Ini gimana dapatnya? K sama dengan konsentrasi CH3COO min tuh kali konsentrasi H3O plus dibagi konsentrasi CH3COOH kali konsentrasi H2O. Nah, ini H2O selalu konstan kan? Jadi biasanya kita tulisnya seperti ini. Ya. CH3COO min kali H3O plus per CH3COH. Konstan. Jadi saya sampaikan fasa liquid, fasa solid tidak mempengaruhi nilai tetapan kesetimbangan. Ya. Jadi tidak, dan nilai K itu tidak ada satuannya. Jangan sekali-kali Anda dapat misalnya nilai Kc sama dengan 2 molar. Nggak ada itu. Karena dimensinya macam-macam. Ini kalau tergantung koefisiennya kan, makanya tidak ada satuan. Yang jelas konsentrasi bagi konsentrasi. Pangkatnya itu, koefisiennya itu ya tergantung reaksi, makanya tidak ada dimensinya. Oke, coba sekarang Anda kerjakan ini. Yuk. Sampai sini dulu kita. Besok lanjutin jam 10 ya. Sekarang saya mau ngejar materi dulu. Nanti minggu depan ya kalau ada waktu kita banyak latihan kuis ya. Sama masuk ke teori asam basa paling awal-awal. Hari ini kita masuk 3 kali ya. Karena ini kan menggantikan Imlek hari ini sebenarnya. Nanti untuk yang hari Kamisnya terserah Anda, yang tanggal 3 kan libur lagi tuh. Jadi cari waktu lagi kapan. Oke, KC-nya berapa? Kalau dikasih soal cerita seperti ini, Anda harus lihat mana yang direaktan, mana yang diproduk. Salah reaksi, salah semua ke bawah. Jadi kesetimbangan itu syaratnya ada 3. Harus ada temperatur, harus ada konsentrasi, dan harus atau nilai K, dan harus tahu reaksinya. Nah, di sini Anda tidak diberikan reaksi, tapi diberikan soal cerita reaksi. Gimana? Reaksinya gimana jadinya? Udah banyak yang berkurang ya. CO plus Cl2 bukan Pak? Oke, jadi CO tambah Cl2 menjadi COCl2. Salah reaksi, salah semua. Mau hitung sampai
dapat nilai KP-nya salah reaksi, salah koefisien, salah. Ya. Kemudian nilai KC-nya berapa? 216,05 Pak. 216. KP-nya delta N-nya -1 ya. Ini 1, semuanya fasanya gas. Jadi 1 dikurangi 2, -1. Nah, ini banyak sekali mahasiswa yang tidak tahu pangkat minus itu gimana sih. 1 pangkat, X pangkat -1 sama dengan 1/X kan? Benar? Jadi X pangkat -2 berarti 1/X kuadrat. Ini matematika dasar. Tapi banyak sekali anak mengulang tidak tahu pangkat minus. Saya bilang, kenapa bisa masuk ITB? Setelah itu, kalau ini misalnya pangkat -2, ini pangkat 2. Itu kan tergantung koefisien. Jangan -2 lah, setengah. Jadi ini setengah gitu ya. Ini 2 misalnya. Bisa nggak ngitungnya? Masih bisa. Tapi kalau dia sudah pangkat minus, itu terkadang tidak bisa ngitungnya. Padahal Anda sudah pakai kalkulator. R-nya 0,081, T-nya 347 Kelvin. Berapa? Makanya matematika itu adalah dasar dari kimia. Berapa? 0,00016 bukan, Pak? 7,59. Nah, kan ada yang salah. Jangan-jangan Anda kasih begini, terus di pangkat -1. Salah. Jadi mahasiswa itu kadang kan kurung dulu, dikerjain baru yang di luar kurung. Ya nggak? Jadi hati-hati. Saya titik beratkan ini bukan lagi ranah kimia. Ini sudah ranah matematika. Ya, bukan lagi ranah kimia. Kadang mahasiswa sudah sampai sini, salah hasil akhirnya. Ya itulah. Jadi harus betul-betul latihan, banyak latihan, banyak bisa ngejawab. Kalau cuma lihat soal jawabannya apa, itu jadinya Anda menghafal. Anda tidak mencoba. Padahal di ujian itu Anda harus mencoba. Anda tak apa-apa salah dulu daripada di ujian yang salah. Yang kedua, bisa mengevaluasi saya salahnya di mana. Mahasiswa itu tidak banyak mengevaluasi, hanya ingin jawab salah masa bodoh. Tapi nggak bisa mengevaluasi dirinya. Makanya dia masih menganggap saya sama dengan teman lain. Padahal ya beda kemampuannya. Dan yang ketiga, Anda harus tahu kalau sudah mau evaluasi, saya bisa berapa menit. Karena waktu menjawab soal semuanya sama, 2 jam. Satu soal 3-4 menit. Kalau Anda tidak bisa ini mengerjakan selama 3 menit, coba lagi. Banyak lagi latihan soal. Makanya sangat merugi kalau Anda cuma melihat saya menjawab. Rugi. Kapan lagi Anda mencoba? Itu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan karena saya banyak sekali pengalaman mengajar anak ulang dan saya tahu kelemahan-kelemahannya di mana. Semua bisa dapat E, semua bisa dapat A, ya sekarang kalian yang menentukan. Itu saja paling untuk hari ini. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Nanti kita lanjut lagi untuk kesetimbangan kimia besok. Itu saja. Jangan lupa absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sampai bertemu besok. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.